warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan sekalian dengan perbincangan Jalan Buku Channel. Dalam perbincangan ini kita membahas berbagai hal berkaitan dengan bagaimana menjadikan buku sebagai media untuk pengembangan diri kita masing-masing ataupun lingkungan kita. Oleh sebab itulah maka Jalan Buku Channel menghadirkan moto The Power of Literasi. Kawan-kawan sekalian, kembali saya bersama Pak Samsudin mau berbincang-bincang dengan kawan-kawan dengan kaitan dalam berbagai persoalan yang aktual pada saat ini. Kita kembali lagi jumpa ya, pemirsa, bincang-bincang terkait dengan bagaimana pentingnya buku dan tentulah pentingnya membaca. Ya. Gitu. Jadi kita bicara buku tidak mungkin lepas dari pembahasan tentang membaca. Tapi Pak Sam, akhir-akhir ini kalau ditanya mana yang penting menjadi topik pembicaraan orang, lagi-lagi masih kembali ke debat capres. Debat capres. Kita di Jalan Buku pemirsa tetap konsisten bahwa kita ingin membahas terkait dengan bagaimana menggerakkan minat baca, daya baca masyarakat gitu ya, dan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan kita. Tadi Pak Tar menyinggung sekarang lagi demam debat ya. Iya. Sebetulnya yang akan kita soroti bukan hanya debat. Iya. Ya, tapi berbagai hal, utamanya mungkin tentang komunikasi publik ya, Pak Tar. Karena kita sekarang banyak nonton debat, barak juga banyak yang mendengarkan ceramah-ceramah ya di rumah ibadah atau di tempat-tempat kegiatan apa gitu. Itu kita akan lihat dari perspektif the power of literasi itu. Kalau dulu waktu saya masih SMP Pak Sam, saya tuh kepengen sekali belajar pidato. Nah, saya lalu bertanya sama orang yang menurut saya pinter pidato. Namanya Pak Harjo kalau nggak salah ingat waktu itu. Saya tanya, apa tipnya agar saya kalau pidato itu tuh bisa enak, lancar, gitu tuh kan, dan berisi kira-kira gitu. Jawabannya nggak menarik sama saya. Apa itu? Situ baca buku katanya, banyak baca buku. Saya nggak paham Pak Sam. Pengalaman Anda gimana? Iya, sama. Jadi kita juga kebetulan di sekolah ada lomba. Jadi setiap hari-hari besar keagamaan, Maulid ya, Isra Mi'raj apa itu sekolah suka buka lomba pidato itu. Oh iya. Jujur memang kita ada banyak idola. Misalnya dulu ya ada, kalau pidato tuh ada Soekarno ya. Itu misalnya. Ya, kita mengalami zaman Soekarno sedikit. Itu jadi bagaimana kalau pidato itu berapi-api ya. Ada Bung Tomo ya. Ada banyak lah tokoh-tokoh. Pidatonya pada waktu itu ya berapi-api. Kalau dingin-dingin aja nggak laku waktu itu. Karena memang waktu itu waktu pembebasan ya. Waktu bagaimana kita melawan penjajah ya. Mengusir kembali penjajah yang sudah diusir datang lagi gitu kan. Jadi semangatnya itu bagaimana itu harus membangkitkan semangat. Nah, saya ingin lihat juga bahwa ternyata orang yang ditanya Pak Tar itu memang sebetulnya benar. Ya di sekolah dulu Pak Sam, kalau di saya itu ada pelajaran muhadharah. Muhadharah. Muhadharah itu apa ya, saya nggak paham. Itu kan kita lalu disuruh berbicara di depan umum. Saya PGA Pak Sam. Nanti pada kelas 4 itu kan ada praktek mengajar. Ada kawan yang sulit sekali untuk ngomong di depan kelas. Betul. Gitu kan ya. Tapi saya sudah belajar muhadharah dengan cukup bagus dulu tuh ya, tidak terlalu berat lah gitu kan. Tapi saya belum bisa menjawab dengan baik Pak Sam.
apa hubungannya kemampuan berbicara dengan membaca buku? Iya betul. Pada saat itu. Pada saat itu pasti. Tapi pengalaman Anda kan pasti menunjukkan kan ya kesininya bahwa ternyata itu benar. Kenapa saya katakan benar? Karena semakin banyak referensi yang dia baca, semakin banyak bahan-bahan bacaan yang dia kuasai, maka dia akan mengungkapkannya, mengkomunikasikannya, kan tentu lebih kaya lagi. Iya. Kan itu persoalannya. Iya. Nah, kita waktu itu, waktu kita masih kecil belajar pidato, pikirannya, ya pokoknya kita menguasai teks ini aja. Iya. Kan kita kalau sebelum latihan itu, sebelum lomba ya, itu dibuat dulu dong, Ya, ditulis. Ditulis. Ditulis dulu. Gitu, ditulis. Yang mau kita omongkan apa? Begitu kan? Iya. Nah, itu acara pertama kita belajar lomba pidato itu. Iya. Nggak ada lomba pidato langsung ke depan ngomong bla 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 bla, nggak ada begitu. Nggak bisa Pak Sal. Nggak bisa. Disuruh pidato 5 menit itu terlalu lama. Nah, jangankan pidato, ngajar tadi nggak bisa. Ngajar apa? Itu ngajar di depan kelas nggak bisa, padahal kan beda dengan pidato. Iya. Karena ada partisipasi siswa kan ya. Kalau pidato kan nggak, monolog itu kan dia tunggal bagaimana bicara, mengungkapkan pikirannya. Nah, saya melihat Pak Tar sekarang ini gitu, ketika kita perhatikan cara bagaimana mengkomunikasikan pikiran, konsep dan gagasan itu, orang berbeda-beda ternyata. Ya kan? Ada yang rendah gitu, ada yang sedang, ada yang memang tinggi. Ada yang populer Pak Sal. Iya. Ada yang ilmiah, gitu kan ya. Iya. Ada yang kaku gitu kan. Ada yang banyak ilustrasinya, tapi substansinya sedikit, gitu kan? Betul. Ada yang seimbang, proporsional, substansi dengan ilustrasinya, gitu ya. Nah, itu kenapa tuh Pak? Betul. Ya, kembali lagi dengan pertanyaan saya waktu saya masih baru-baru belajar pidato dulu itu ya. Ternyata dalam pengalaman saya itu sangat dipengaruhi oleh bacaan-bacaan buku yang pernah saya lumat. Itu pemirsa sebetulnya. Jadi kuncinya sebetulnya daya baca. Kuncinya. Daya baca dia tinggi, maka kemampuan mengkomunikasikannya juga bagus lagi gitu kan ya, berkualitas gitu loh. Tapi kalau daya baca ini kan bukan karena banyak sedikitnya dia membaca. Kemampuan membacanya seperti apa? Ya kan? Nah, kalau kita ibaratkan misalnya kan ada orang jalan dari satu tempat ke tempat lain, kemudian ditanya kan, itu, Anda tadi dari mana? Saya dari Ciputat ke Tamrin. Apa yang Anda lihat? Nggak bisa apa-apa. Karena dia nggak bisa membaca. Gitu loh. Tapi satu orang lagi kita tanya, dengan jelas bagaimana dia menjelaskan perjalanannya dari Ciputat ke Jalan Tamrin itu dengan enak sekali. Ada orang membaca hanya satu buku. Betul. Tetapi ketika dia diminta untuk menjelaskannya, itu variasinya banyak banget. Dia bisa ilustrasi ke sana kemari. Itu berarti daya bacanya yang tinggi. Meskipun judul bukunya itu sebetulnya sederhana dan fokus kepada hal-hal tertentu. Mungkin itu yang Anda maksudkan. Dan ada sebaliknya kan, orang baca bukunya berjudul-judul, tapi ketika dia ungkapkan apa isi buku itu tidak jelas, gitu kan? Tidak dia kuasai kasarnya kan gitu. Nah, ada yang begitu itu. Nah, itu kan daya bacanya rendah. Ibaratnya dia sudah baca 100 buku. Tapi waktu dia bicara, mengkomunikasikan ke orang lain, seakan-akan satu buku pun tidak pernah dia baca. Sepertinya seperti itu. Masih gagap-gagap. Betul. Mikir kayak gitu tuh. Jadi itu daya baca. Daya baca. Jadi kalau Anda lihat sekarang ada penceramah nih, ya kan, yang cara ceramahnya itu luar biasa, menguasai materinya, banyak ilustrasinya, dan dapat membujuk para pendengarnya, itu sebetulnya daya bacanya pasti tinggi. Gitu loh. Jadi daya baca kalau begitu Pak Sam, bukan hanya membaca buku, tetapi juga membaca lingkungan dan kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Anda bilang dari orang lagi dari jalan kemana gitu kan, katakanlah dari rumah kita ke Blok M,
perjalanannya gitu kan ya. Bagi orang yang tidak punya daya baca, perjalanan itu tidak berbekas, kosong, tidak ada apa-apanya. Betul. Tapi ketika orang yang mempunyai daya baca yang bagus, banyak hal yang bisa dia ungkapkan. Sangat berisi, penuh dengan materi yang dia lihat sepanjang jalan itu. Begitulah daya baca juga dalam buku. Jadi semakin dia kuat daya bacanya terhadap buku, walaupun 1-2 judul buku yang dia kuasai, tapi dia akan mengelaborasinya, Pak Tar, yang lebih kaya dari buku itu. Ya mungkin Pak Sam, ada cerita anekdotal barangkali sifatnya. Saya suka nanya kalau kawan pulang dari Mekah, apa umroh atau haji, saya tanya, gimana pulang dari haji? Umumnya orang suka banyak jawabannya adalah bicara tentang pengalaman makannya, belanjanya, gitu. Dibolak-balik ditanyain, lagi-lagi dia ngomong tentang itu. Jarang sekali orang yang bisa menjelaskan secara lebih luas tentang pengalaman berhajinya, beribadahnya. Bandingkan sama pemirsa, jamaah yang sebelum berangkat haji dia sudah membaca sejarah Islam. Bagaimana perkembangan Islam dari masa-masa awal sampai sekarang itu, terus dia pergi haji. Nah, dia akan bercerita bagaimana haji itu dengan sangat indah. Karena dia tahu sejarahnya. Bagaimana perjuangan Nabi pada waktu awal-awal diturunkannya Islam itu di Mekah, kemudian bagaimana perjuangan Nabi di Madinah, dan sebenarnya dia akan cerita dengan indah sekali. Jadi dia melihat situasi di tanah suci itu sudah dituntun juga atau diperkaya dari bacaan buku, teks yang sudah pernah dia dalami umpamanya, menjadi lebih hidup, menjadi lebih menarik ketika dia hubungkan dengan pengalaman hari-harinya. Pengalaman langsung dia lihat, begini, jadi semakin tune in dengan kondisi yang sekarang itu. Oke, jadi kembali Pak Sam. Di dalam membaca itu yang sangat dipentingkan adalah daya bacanya. Daya bacanya. Bukan keterampilan membaca. Itu bagus juga sebetulnya. Itu bagus, keterampilan membaca tetap diperlukan. Jumlah buku yang banyak diperlukan juga. Baca cepat diperlukan juga. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu memperkuat daya baca itu. Anda nonton debat kan? Kemarin nonton debat, sehingga nggak nonton Iran sama Indonesia itu yang nggak tahu saya. Nah itu nggak ada liga itu, karena tertarik ke debat ketiga capres yang setelah debat itu luar biasa, yang komentar debatnya luar biasa dari kalangan bawah sampai ke presiden. Itu ikut mengomentari itu. Kalau kita melihat debat calon presiden kemarin atau calon wakil presiden sebelumnya, itu bisa kita nebak-nebak Pak Sam. Betul. Daya bacanya seberapa ini presiden? Dari masing-masing kontestan itu. Masing-masing kontestan. Kalau saya bukan hanya sekadar daya baca, agak lebih permulaan. Apa itu? Berapa buku yang sudah dia baca kira-kira? Saya mau nebak seperti itu kawan-kawan sekalian. Kalau itu berat itu. Kalau itu berat. Jadi kalau jumlah buku itu diprediksi itu agak sulit. Tapi kalau daya baca itu Pak Tar, mohon maaf pemirsa, kalau kita lihat orang yang punya daya baca tinggi, seperti yang saya ungkapkan tadi di awal, bahwa bagaimana kemampuan mengkomunikasikannya ke publik. Kalau dia terstruktur, sistematis gitu terukur gitu, yang dia sampaikan, itu ciri, itu tanda, itu indikator bahwa dia itu memang daya bacanya tinggi, terlatih. Bukan hanya membaca teks yang ada di buku-buku itu, tetapi juga membaca konteks yang ada di sekitar kehidupan kita sekarang ini. Sehingga tema atau apa yang itu yang ditetapkan, baik itu dalam ceramah, dalam debat segala macam, itu bisa dielaborasi dengan sangat leluasa, karena punya dukungan data-data, punya dukungan informasi, punya dukungan berbagai hal terkait dengan bagaimana meyakinkan orang, meyakinkan publik
bahwa yang benar tuh ini adanya. Iya, saya jadi teringat Pak Sam ungkapan omong doang, omdo. Jadi kalau ada orang tokoh umpamanya bicara, oh dia bisa ngomong kesana kemari, tapi tidak sistematis, tidak ada isinya, tidak punya data kira-kira gitu kan, tidak terukur. Itu menggambarkan bahwa daya bacanya sebetulnya rendah, atau setidak-tidaknya kita mendugakan daya bacanya rendah, gitu kan ya. Meskipun sudah 1 jam bicara, betul, gitu. Ada orang ya, ceramahnya panjang banget, tapi setelah selesai ceramah, jemaah ditanya, tadi bapak itu atau ustadz itu ngomong apa? Bingung, nggak tahu. Cuma bercanda-bercanda doang. Iya, kosong. Nah itu yang dimaksud substansinya nggak ada, ya kan? Nah, yang dikritik sekarang itu adalah kan selalu saja yang substansi gitu segala macam. Ya kan? Tetapi bagaimana orang terbiasa dengan mengungkapkan substansi itu. Jadi kepiawaian orang berbicara itu beda dengan penguasaannya. Kalau dia menguasai pembicaraan, menguasai pembahasan, itu tidak bisa orang itu diam. Tidak bisa orang itu tidak terampil bicara. Tidak bisa orang itu tidak omong. Harus banyak omong. Tapi omong yang sesuai dengan substansinya, sistematis disampaikannya, terukur, sehingga setelah orang itu bicara, audien ini paham apa yang dimaksud di pembicaraan tadi. Jangan sampai yang kata Anda itu tadi, pulang ditanya, itu apa tadi? Nggak tahu ya, apa yang ngomong apa ya, gitu. Iya. Itu. Jadi Pak Sam ketahuan ya sebetulnya. Dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kita terapkan juga Pak Sam. Pasti. Dengan teman, tetangga, gitu kan ya. Kemudian guru, dosen, penceramah apapun gitu kan ya. Ada orang yang hanya sekedar mampu mengolah kata-kata, terampil dia bicara, tetapi ada yang kosong atau ada yang justru sebaliknya gitu kan. Ya. Mohon maaf pemirsa, itu ada kasus kan ya, misalnya itu kita punya guru gitu, punya kiai, ya kan, punya siapalah yang mengajari kita. Itu ada orangnya itu diantara itu orangnya itu luar biasa, cerdas, pintar dan lain sebagainya. Tapi ketika dia komunikasikan materinya ke kita, untuk kita, misalnya dia ngajar kita gitu, ngajarnya nggak enak, ceramahnya nggak enak, padahal orangnya pintarnya setengah mati. Itu kenapa? Karena tidak punya kemampuan mengkomunikasikan, apalagi mengelaborasi secara lebih luas begitu ya. Mengkomunikasikan yang pokok-pokok saja itu kesulitan. Jadi berarti Pak Sam ya, daya baca itu bukan sekedar daya serap. Jadi apa yang dikatakan, apa yang disajikan di buku, lalu kita ditangkap masuk ke sini. Bukan sekedar itu. Tidak berhenti di situ. Iya. Tapi harus diolah, kemudian disajikan kembali, ya kan, kepada orang lain. Tentu dengan cara kita berbeda dengan penulisnya. Ya, penulisnya kan menyampaikan seperti begini X. Nah, kita Y menyampaikannya untuk teman-teman, untuk jamaah dan seterusnya. Dengan begitu Pak Sam ya, kita sebetulnya kalau membaca buku tidak perlu dibatasi. Buku apa saja silakan baca. Betul. Gitu kan ya, tidak perlu ada pelarangan. Oh buku ini jangan dibaca. Nggak masalah itu. Kenapa? Karena satu, meskipun dia membaca belum tentu dia bisa serap. Gitu kan ya. Atau dia bisa serap tetapi dia tidak bisa olah. Tidak paham. Apalagi tidak bisa dia hubungkan dengan berbagai problem yang dihadapi oleh kehidupan. Betul. Kira-kira begitu. Betul. Itu masuk ke dalam konsep daya baca. Jadi itulah pemirsa, kenapa Jalan Buku itu selalu mendorong agar gerakan literasi ini terus didorong untuk apa? Antara lain untuk ini meningkatkan kecerdasan bangsa ini ya, untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi kita singgung bahwa sekarang ada musim debat
capres, cawapres. Ya, jadi jangan terlena dengan debatnya. Iya. Tapi mari kita sama-sama mengkritisi dengan cara itu tadi. Ini daya bacanya seperti apa nih? Gitu loh. Kalau daya bacanya bagus, ya jangan-jangan ini adalah salah satu, ya kan? Syarat untuk menjadi pemimpin. Nah, yang kuat, ya kan? Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak punya daya baca yang tinggi, jangan-jangan dia belum layak kita pilih. Boleh jadi statusnya, kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi di negara ini, tapi dia tidak bisa membaca apa yang menjadi permasalahan di hadapan oleh rakyatnya yang di sebelah sana, atau bahkan yang di depan matanya sendiri dia tidak paham, tidak bisa dia baca. Pemimpin yang seperti itu tentu saja kita hindari. Jadi, Pak Sam, barangkali tapi bisa sebagai penutup juga dari pembicaraan kita. Selain kita bisa menilai daya baca orang, tapi sekaligus juga bisa menilai daya baca kita sendiri kan? Betul. Si bapak itu, ustadz itu bicara apa? Guru, dosen, sedang bicara apa? Kita nilai daya bacanya. Itu menggambarkan kemampuan kita juga membaca, membaca teks dan konteks itu. Jadi kawan-kawan sekalian, dengan begitu persoalan daya baca ini sangat utama. Jadi mudah-mudahan dari perbincangan seperti ini di Jalan Buku Channel kita bisa mengintrospeksi, menilai diri kembali gitu, seberapa daya baca yang sudah kita mulai, yang sudah kita miliki. Begitu juga kita bisa menilai orang lain. Gitu. Orang bicaranya banyak bisa, tetapi kita bisa menilai daya bacanya sebetulnya seberapa. Jangan-jangan dia cuma omong doang, tidak ada isinya. Saya kira begitu Pak Sam. Saya kira yang bagus itu. bisa kita dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini. Lain waktu kita kembangkan lagi persoalan daya baca ini. Kenapa? Karena the power of literasi itu sesungguhnya dimensinya banyak. Tidak hanya sekedar membaca teks di atas buku. Lagi-lagi kalau kita di Islam tidak hanya sekedar membaca Al-Qur'annya saja. Ayat-ayat Allah di luar Al-Qur'an itu juga kaya, perlu kita eksplor, kita perlu membacanya juga. Saya kira kawan-kawan begitu, mudah-mudahan perbincangan sedikit ini bermanfaat. Kami tunggu untuk kembali kepada channel ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan yang lain. Terima kasih Pak Sam. Sama-sama. Mari kawan-kawan sekalian kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.